Kita mau belajar tentang sebuah arti yang sangat dahsyat, sebuah arti yang sangat luar biasa. Dan seringkali kata-kata ini merupakan kata-kata klise bagi orang Kristen. Harus percaya sama Tuhan. Bosan dengar-dengar itu. Saya mau memberikan sebuah kisah tentang seorang yang namanya Kaleb. Gara-gara dia percaya, gara-gara dia mengerti siapa Tuhannya, betul-betul sesuatu terjadi sangat dahsyat dalam hidupnya Kaleb. Oke, Bilangan 14 ayat 24, firman Tuhan mengatakan begini, dan ini keren banget dikatakan begini. Tetapi hambaku Kaleb, ya Tuhan yang mengatakan, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ini dahsyat banget. Ayat ini mengatakan Kaleb ini lain jiwa, bukan kelainan jiwa. Orang kelainan jiwa, wah itu bahaya. Ini lain jiwanya. Itu artinya he has a different spirit. Kenapa? Karena gini, Kaleb bersama dengan Yosua ketika dikirim untuk mengintai tanah perjanjian, dia balik, dia memberikan sebuah message atau sebuah berita yang sangat dahsyat. Yang 10 ketakutan, kita udah tahu kisahnya. Yang 10 balik dan mereka katakan bahwa itu negeri yang sangat mengerikan karena orangnya raksasa. Dan mereka akhirnya tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan bahkan mungkin kita nggak pernah dengar nama-nama seperti Nafbi, Palti, Galdi. Itu semuanya ada di Bilangan 13. Dan itu adalah nama-nama dari 10 pengintai. Yosua sama Kaleb, mereka melihat hal yang sama. Mereka sama-sama melihat raksasa. Mereka kembali, mereka katakan bahwa betul mereka raksasa, tapi Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami lebih dahsyat. Jadi karena itu Alkitab mengatakan bahwa ini adalah seorang pribadi yang lain jiwa, bukan kelainan jiwa. Yang 10 kelainan jiwa, ini lain jiwa. Betul-betul karena dia percaya sama Tuhan. Gara-gara mereka mengintai 40 hari dan mereka tidak percaya, mayoritas tidak percaya sama penyertaan Tuhan, sama semua provisi daripada Tuhan, akhirnya terjadilah sebuah hukuman Tuhan atas hidup mereka. Ingat, kalau kita baca perjanjian lama, murka Tuhan masih ada. Ya, sekarang tidak ada, ya. Jadi, ini yang terjadi. Bilangan 14 ayat 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Itu sebabnya generasi-generasi yang awal itu nggak boleh masuk tanah perjanjian. Yang akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian adalah generasi berikutnya, anak-anak mereka. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai di hari itu, kepada negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi ada 40 tahun akibat mereka tidak percaya. Fast forward, kita akhirnya setelah kita lewati semuanya kisah-kisah ini, dan akhirnya di kitab Yosua, ketika akhirnya mereka menduduki tanah perjanjian, dan ketika akhirnya Kaleb melihat ada tanah yang dia nantinya akan memiliki tanah itu, inilah kalimat daripada dia yang sangat luar biasa. Ingat, ketika mereka disuruh untuk mengembara 40 tahun, Kaleb pun ikut mengembara, Yosua pun ikut mengembara. Padahal dua orang ini adalah dua yang paling percaya bahwa Tuhan mereka sanggup. Jadi mereka kena imbasnya. Mereka yang percaya tapi kena imbasnya mengembara 40 tahun. Look what happened. Setelah kita fast forward, ya. Coba lihat di Yosua pasal yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun, ini Kaleb katakan, ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya itu maksudnya Tuhan dia lebih besar lah. Dia kasih tahu bahwa memang mereka bangsa yang mengerikan, tapi Tuhan kami lebih besar. Ya, dia lagi berkisah nih, 40 tahun yang lalu, ya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan kalimat ini. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun. Udah 45 tahun nih lewat nih. Ya, 45 tahun sudah lewat. Ya, sekarang Kaleb ini sudah berusia 85 tahun. 45 tahun sudah lewat. Dari pertama kali dia mengintai. Ini yang terjadi. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini.
Jadi setelah 45 tahun, Kaleb berusia 85 tahun. Perhatikan ayat 11 ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dengan kata lain, kesimpulannya gini. Dia ikutan mengembara 40 tahun. 45 tahun setelah itu, kekuatannya dia itu masih persis sama waktu dia berusia 40 tahun pada saat itu. Jadi yang terjadi adalah, dalam tanda kutip, he doesn't age. Dia tidak menua, dalam arti kata kekuatannya menurun. Tubuhnya tetap sehat, tubuhnya tetap luar biasa, bahkan dia siap untuk berperang di usia ke-85. Wow. Dan yang paling dahsyat adalah, pastinya pikiran, rohnya, jiwanya tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi jangan anggap enteng yang namanya percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan akan mempengaruhi tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh kita akan sehat dan kuat untuk terus berkarya kepada Tuhan. Hanya dengan sebuah prinsip dan sebuah iman yang sangat sederhana. Percaya kepada janji Tuhan. Sama seperti Kaleb, dia terus menjadi kuat. Walaupun sudah 85 tahun, kekuatannya tetap seperti 40 tahun. God bless you.